Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan yang setiap saat nadinya selalu berdenyut untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,8 juta jiwa, 0,07% atau sekitar 1.300 jiwa adalah warga umat Hindu. Kota yang terkenal dengan slogan Semarang Hebat, dengan wali kota Bapak Hendrar Prihadi yang terkenal dengan sapaannya Bapak Hendi, dengan Ibu Wakil Wali Kota Sufiarita Gunaryanti Rahayu atau Ibu Ita. Didiami berbagai macam ras, suku, dan agama yang beda-beda. Warga penduduknya sangat menjunjung tinggi kerukunan, semangat dalam merawat persaudaraan, dan menjaga indahnya toleransi di tengah warna kebinekaan. Sehingga kemudian tak jarang Kota Semarang dijadikan sebagai kota simbol toleransi yang menjadikan Kota Semarang aman dan nyaman dijadikan tempat berwisata. Aneka tempat tujuan wisata yang menawan dan menggugah rasa tersedia dengan berbagai jenis karakteristiknya bisa dinikmati di Kota Semarang yang terkenal dengan kota lumpianya. Ada objek wisata kuliner yang mengundang rasa, objek wisata sejarah yang menggugah, dan objek wisata religi termasuk Pura Agung Girinata. Pura Agung Girinata adalah salah satu dari 5 pura yang ada di Kota Semarang. Telah ditetapkan sebagai objek wisata religius berlokasi di Jalan Sumbing nomor 12. Pura ini memiliki pemandangan yang sangat asri, indah, dan menakjubkan. Kita bisa meninjau keberadaan Kota Semarang dari ketinggian langit Pura Agung Girinata. Pura yang memiliki luas sekitar 4.532 meter persegi ini menjadi pusat aktivitas umat Hindu Kota Semarang dan sekitarnya, baik aktivitas yang terkait dengan pendidikan, keagamaan, perekonomian, sosial masyarakat, seni, budaya. Dan yang tak kalah pentingnya, sebagaimana utamanya fungsi pura adalah sebagai pusat kegiatan ritual dan spiritual yang sangat terkait erat dengan
perayaan Hari Suci Keagamaan. Pada bulan Maret ini, Puro Agung dengan pengemponnya atau penyungsungnya mempersiapkan diri menyambut Nyepi tahun Baru Saka 1943 yang diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan bakti sosial sebagai bagian dari warga masyarakat Kota Semarang yang peduli terhadap lingkungan. Kolaborasi antara Parisade Hindu Dharma Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, dan Panitia Nyepi. Ini adalah amanat kitab suci Sarwa Bhuta Hita Rata dengan semangat kegembiraan membangun kesejahteraan bersama. Terkait dengan Nyepi, sebelumnya juga diawali dengan upacara melasti yang dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 di Pantai Marina. Upacara melasti yaitu upacara dengan maksud untuk mengambil air suci pada sumber-sumber air, terutama sumber yang terbesar yaitu samudra, walaupun boleh juga mengambil di tempat yang lain atau di sumber-sumber air yang lainnya. Upacara pengambilan air suci ini dipimpin oleh Pinandito Imade Sunaria. Air suci atau amerta merupakan lambang keabadian. Ini digunakan untuk melakukan penyucian diri dan juga lingkungan, sehingga diri setiap orang benar-benar menjadi murni dan bersih. Demikian juga lingkungan, sehingga benar-benar siap menyambut Hari Nyepi. Pengambilan air suci di samudra juga mengajarkan agar kita semua senantiasa merawat sumber-sumber air, karena air merupakan lambang kehidupan itu sendiri. Siapa yang merusak sumber-sumber air, maka ia juga merusak kehidupan itu sendiri. Setelah pengambilan air suci Ritelenging Sagara, dilanjutkan dengan upacara sembahyang dengan memohon kepada Dewa Penguasa Samudra atau Dewa Lautan yang terkenal dengan nama Dewa Baruna. Pada proses melasti ini juga hal yang terpenting yang dilakukan oleh umat adalah anganyut aken laraning mala atau anganyut aken laraning jagat. Apa yang dimaksud dengan mala adalah kekotoran-kekotoran batin kita. Kekotoran batin seperti kesombongan, keserakahan, keegoisan sudah sepatutnya dibersihkan dengan air suci. Dan ini yang dimohonkan kepada Ido Sang Hyang Widi melalui air suci yang kita ambil di tengah-tengah segara atau samudra. Selesai persembahyangan di samudra, air suci yang diambil
sebagai sebuah amerta, sebagai lambang kehidupan abadi yang membahagiakan. Kemudian diarak secara terbatas karena memang situasi pandemi yang membatasi untuk banyak orang dilarang hadir di tempat upacara. Diusung kembali ke Puro Agung Girinata, Jalan Sumbing nomor 12, Semarang. Seolah-olah kehadiran amerta seperti dewa yang turun dari kayangan, disambut sedemikian rupa dengan penuh kegembiraan, dengan penuh hati yang tulus ikhlas. Memasuki wilayah utama Mandala, Puro Agung Girinata, air suci amerta ini kemudian diistanakan atau didudukkan di sebuah bangunan suci yang dikenal dengan istilah Balai Yasan atau Balai Publik, atau ada orang juga menyebut dengan nama Balai Pengaruman. Seorang pinandita menyambut kedatangan air suci ini dan kemudian menstanakannya dengan niat yang suci pula. Rangkaian upacara berikutnya adalah melaksanakan upacara Taur Agung. Umat yang datang ke tempat upacara tetap melaksanakan protokol kesehatan. Upacara Taur Agung ini dilaksanakan sehari sebelum hari suci Nyepi, sebagai lambang memohon kehadapan Ido Sang Hyang Widi agar unsur panca mahabhuta, pertiwi, unsur tanah, apah, unsur air, teja, unsur panas, wayu, unsur angin, dan akasa, unsur ruang, senantiasa berada di dalam keharmonisan, berada di dalam keseimbangan. Upacara yang menggunakan 5 pengorbanan berupa 5 ekor ayam juga bisa dimaknai sebagai peleburan terhadap pancaklesha atau 5 kekotoran yang ada di dalam diri manusia. Jadi ada keseimbangan di dalam diri dan juga ada keseimbangan diri dalam hubungannya dengan alam semesta. Inilah yang disebut upacara Taur Kesangu sebagai akhir tahun Saka 1942 dan bersiap memasuki tahun Saka yang baru tahun 1943. Suara genta, suara kidung, suara mantra, dan suara gamelan melebur menjadi satu, membangun keindahan, membangun semangat bahwa keseimbangan itu harus terus diciptakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran manusia dan juga alam semesta. Jatnya Wanasia Nabi. Demikian ucap kitab suci bahwa pelaksanaan setiap-tiapnya dimaksudkan untuk membangun keharmonisan baik dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia,
atau segenap makhluk hidup dan kepada alam semesta. Manusia merupakan makhluk utama yang mendapat mandat dari Tuhan untuk menjaga ciptaannya, bukan merusaknya. Siapa yang memakmurkan alam semesta, sebaliknya alam semesta juga akan memberikan kemakmuran kepadanya. Inilah konsep yang siapa yang memberi, dia juga akan memperoleh. Dalam upacara Tawur Kesango ini juga umat melaksanakan bakti yang ditujukan secara khusus kepada Ibu Pertiwi, sehingga Ibu Pertiwi dengan berbagai hakikat yang menyertai di dalamnya memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran kepada pemujanya. Yang sesungguhnya kita adalah putra-putra Pertiwi itu sendiri. Maka sebagai putra, dia wajib menjaga, merawat sang Ibu Pertiwi. Upacara yang dipimpin oleh Mangku Gede Inyomanudu berjalan sangat lancar, walaupun beberapa saat kemudian ketika upacara telah dilaksanakan diguyur hujan. Namun umat memandang hujan sebagai sebuah anugerah, bukan sebagai sesuatu yang harus disesali. Datangnya hujan juga membawa kehidupan tersendiri bagi para bhakta atau bagi mereka yang melakukan bakti. Itulah makna dari upacara Tawur Kesango sebagai puncak dari tahun Saka yang akan mengantarkan berikutnya. Sehari setelah Tawur Kesango, setelah alam menjadi seimbang, menjadi harmoni, maka umat Hindu memasuki hari Nyepi yang ketat dengan pelaksanaan beratanya, yaitu Catur Brata Nyepi. Om Swastiastu. Saya Nengah Wirta Darmayana, Ketua PHDI Kota Semarang, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dan tahun 2021. Kita tingkatkan toleransi sebagai perkat keberagaman menuju Indonesia maju. Om Santi 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 Om.